mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi yang saya pilih. Yang pertama ada komunikasi publik pemerintah. Yang kedua ada fungsi internal humas pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada pengelolaan media pemerintah. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu komunikasi publik pemerintah. Komunikasi pemerintah adalah proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, penyampaian diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun, bila merujuk pada komunikasi model sirkular, masyarakat pun dapat memberikan ide atau gagasan pada pemerintah, atau sering dikatakan dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan atau pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Prinsip-prinsip komunikasi pemerintah. Di dalam komunikasi pemerintah itu memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Keterbukaan. 2. Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung. Yang ketiga, keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman. Yang keempat, presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai. Yang kelima, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional. Yang keenam, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan. Yang terakhir ada mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada hakikat komunikasi pemerintah. Yang menjadi hakikat komunikasi pemerintah adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun. Materi yang kedua, fungsi internal humas pemerintah. Humas pemerintah merupakan salah satu bagian khusus dari spesialisasi humas yang menjalankan fungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dalam rangka melayani dan mempengaruhi kebijakan publik guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan tujuan humas pemerintah. Yang pertama, memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. Yang kedua, memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Yang ketiga, mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan. Yang keempat, melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah. Yang kelima, mengelola informasi internal. Yang keenam, memfasilitasi hubungan dengan media. Yang terakhir, membangun komunitas dan bangsa. Selanjutnya, tujuan utama humas pemerintah adalah sebagaimana tujuan utama humas pada umumnya. Pemerintah memperoleh citra dan reputasi yang positif.
Tantangan humas pemerintah. Saat ini, tantangan utama humas pemerintah adalah adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial, sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Humas pemerintah harus mampu mengelola website dan media sosial resmi lembaga dan mengisinya dengan konten kekinian yang menarik perhatian warganet. Materi yang terakhir ada pengelolaan media pemerintah. Pemerintah di berbagai tingkatan mencari sarana komunikasi yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi partisipasi maupun kolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah. Akibatnya, semakin banyak lembaga pemerintah yang mulai menggunakan media sosial sebagai bagian dari saluran interaksi mereka dengan masyarakat. Literatur tentang penggunaan media sosial oleh pemerintah telah mencatat bahwa platform ini menyediakan berbagai fungsi demokrasi bagi lembaga pemerintah. Dalam kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, pemerintah dapat memberi informasi kepada masyarakat dan mempromosikan layanan publik. Juga dapat memberdayakan masyarakat biasa dalam berbagai rancangan untuk ide layanan mandiri di masa depan. Literatur tentang penggunaan media sosial oleh pemerintah telah mencatat bahwa platform ini menyediakan berbagai fungsi demokrasi bagi lembaga pemerintah. Dalam kemampuannya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan media sosial pada pemerintah ialah untuk membangun engagement dan koneksivitas antara pemerintah dengan kelompok yang sulit terjangkau. Kelompok yang sulit dijangkau maksudnya adalah kelompok marginal ataupun kelompok apatis. Nah, kelompok marginal bisa saja kelompok yang memiliki akses minim ke pemerintahan secara langsung. Sedangkan kelompok apatis itu adalah kelompok yang dengan sengaja menarik diri menjauh dari pemerintah. Contohnya yaitu kelompok anak muda. Penggunaan media sosial kini seperti menjadi sebuah urgensi di pemerintahan. Memang, penggunaan media sosial di pemerintahan bukanlah suatu keharusan. Namun, di era media baru seperti ini, pemerintah perlu melakukan cara-cara pendekatan yang tepat kepada masyarakat. Belum lagi, pemerintah memiliki kewajiban untuk tetap dekat dengan masyarakat. Tuntutan tersebut membuat pemerintah perlu berada bahkan 24 jam setiap harinya di sekitar masyarakat. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.